Program pembangunan yang diusung oleh Presiden Joko Widodo disebut dengan Nawacita. Presiden Jokowi menginginkan yang pertama adalah bagaimana membuat orang Indonesia tidak perlu takut untuk sakit. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas rata-rata pendidikan sehingga manusia Indonesia menjadi lebih pintar. Dari sanalah kemudian diharapkan masyarakat, seluruh warga bangsa ini bisa bekerja dan prioritasnya ditujukan kepada pembangunan sektor pertanian dan juga perikanan. Barulah setelah itu diharapkan bagaimana ekonomi kita bisa mempunyai nilai tambah. Dan dari sanalah membangun sebuah Indonesia yang sejahtera. Itulah konsep besarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana menerjemahkan konsep besar itu ke dalam prioritas pembangunan. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Prioritas pembangunan Jokowi JK, itulah tema besar yang akan kita bahas dalam Economic Challenges pada malam hari ini. Dan untuk itu kita undang ke studio Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional, Andri Nofjaniago. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mas. Kita juga mengundang mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Riza Ramli. Dan Direktur Indef, Enis Rihartati. Kita ingin membahas mengenai bagaimana menerjemahkan nawacitanya Jokowi. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Salah satu tujuan kita sebagai bangsa membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di usia yang hampir 70 tahun, kita melihat pembangunan sudah menyentuh banyak wilayah Indonesia. Namun di saat bersamaan kita pun melihat masih banyak pula wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Dan lebih menyedihkan lagi, kita melihat belum meratanya sejumlah pembangunan. Indikasi paling jelas dari ketimpangan pembangunan ini adalah makin melebarnya koefisien Gini atau Gini ratio yang menandakan semakin lebarnya kesenjangan kekayaan si miskin dan si kaya di Republik ini. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala datang dengan tawaran pembangunan yang jelas. Kita melihat Presiden Jokowi mendorong pemerintahan untuk kembali memperkuat aspek kemaritiman. Banyak alokasi dana yang akan dicairkan untuk memperkuat armada kapal nasional, pelabuhan baik tradisional maupun komersial, pelabuhan laut, dan segenap aspek penunjang kemaritiman. Meski demikian, mencuat juga pertanyaan ketika pemerintahan Jokowi JK tidak berniat melanjutkan pembangunan mega proyek jembatan Selat Sunda. Pada sisi anggaran, kita mengetahui bahwa banyak penyesuaian yang harus dilakukan pada APBN 2015 untuk mendorong pencapaian program unggulan pemerintahan Jokowi JK. Masih di sisi anggaran, kita juga melihat betapa pundi-pundi pemerintah terus digembosi subsidi bahan bakar minyak yang kian membengkak. Memang bukan pilihan mudah untuk menaikkan harga BBM di tengah terus merangkak naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Masih di sisi kesejahteraan, kita sudah melihat diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang kita harap betul akan mampu mengembalikan kedaulatan rakyat dan kehadiran negara bagi warga negara yang paling tidak beruntung. Lalu bagaimana strategi prioritas pembangunan Jokowi JK? Apa saja yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi JK untuk membumikan pembangunan? Itu pekerjaan rumah kita bersama. Pak Adrinov, kalau kita lihat Presiden Jokowi dalam sidang kabinet pertama menyatakan bahwa tidak ada kebijakan kementerian, yang ada adalah kebijakan pemerintahan, kebijakan besar. Tampaknya memang Bappenas dijadikan betul-betul pilar untuk merancang dan melakukan koordinasi semua. Iya, betul. Karena Bappenas itu kan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bukan pembangunan sektor tertentu atau bidang tertentu. Nah, artinya mengkoordinasikan rencana-rencana kebijakan yang ada di tangan Presiden. Gitu. Dikembalikan ya peran Bappenas sebagai... Betul, sekarang Bappenas itu langsung di bawah Presiden, tidak lagi di bawah Menko Perekonomian. Nah sekarang setelah berjalan 2 minggu,
Lalu bagaimana menerjemahkan pikiran besar Jokowi itu ke dalam prioritas Ya pembangunan? sebetulnya sih tidak perlu diterjemahkan, tinggal dijelaskan saja karena sudah berulang-ulang disampaikan oleh Presiden Jokowi sampai juga pertemuan kemarin di Beijing ya. Itu selalu disebut prioritas itu ada di 3 dimensi. Pertama prioritas sektoral yaitu pangan, kelautan maritim dan energi. Kemudian mendekati itu ada prioritas pariwisata karena peluangnya besar sekali dan ketertinggalan kita di sini, kehilangan kita cukup besar gitu. Kemudian secara kewilayahan ada prioritas kewilayahan yaitu membangun dari desa, membangun dari pinggir gitu ya, membangun dari kawasan meningkatkan pembangunan di kawasan timur. Artinya apa? Ini untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar juga. Kemudian ada lagi dari dimensi kelompok sosial. Selalu juga diulang-ulang bahwa investasi harus kita dorong untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi jangan investasi itu memperbesar segelintir pihak gitu. Jadi kita harus galang investasi yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Itu ada di kelompok nelayan, pedagang, ada di industri kecil, industri rumah tangga, petani. Nah itu 3. Kita tahu sumber daya itu kan terbatas, sehingga kemudian apakah mencukupi untuk menggerakkan sekaligus ketiga? Sebetulnya ini soal tata kelola. Kalau kita lihat peluang itu banyak ya. Misalnya kehilangan di sektor kemaritiman dan kelautan kalau dikelola dengan baik itu, kalau diukur itu ada triliunan di sana. Di pariwisata ada triliunan. Kemudian belum lagi ada pembenahan anggaran ya. Misalnya dari cara membelanjakan anggaran ya itu kalau kita terapkan misalnya sistem penerapan procurement dan lain-lain itu bisa sekurang-kurang 60 triliun bisa dihemat dan itu bisa digunakan untuk keperluan lain gitu. Dan ada banyak peluang, belum lagi kalau soal cara kita memanfaatkan sumber daya alam kalau itu dimanfaatkan dengan benar. Jadi sebetulnya ini soal tata kelola, soal bagaimana membenahi pengelolaan. Karena itu ya pemerintahan Pak Jokowi JK ini optimis ya dengan mungkin 3 tahun ke depan kalau tidak ada krisis global pertumbuhan 7% itu meyakini. Catatannya? Ya, jadi betul memang kita Indonesia ini kan mempunyai potensi yang luar biasa Mas Tommy. Nah di antara kenapa potensi itu tidak optimal selama ini antar kementerian ini kan mempunyai ego sektoral yang luar biasa. Nah mulai kabinet ini kita sangat apresiasi terutama sekarang kabinet ini sudah mempunyai arah. Kalau dulu kan arahnya masing-masing kementerian punya prioritas masing-masing. Nah arah itulah yang nanti akan mengguidance dan akan mengkoordinasikan, mensinergiskan semua kementerian-kementerian itu untuk fokus pada prioritas pembangunan nasional tadi. Nah cuman memang ini kan masih terlalu normatif, apalagi warisan persoalannya luar biasa. Nah ini memang tantangan terberat buat Pak Andrinov terutama karena keberhasilan sebuah pembangunan itu awal mulanya basically itu dari perencanaan. Jadi kalau desain perencanaannya itu matang, komprehensif, maka otomatis ego sektoral, ego pemerintah pusat dan daerah ini otomatis akan bisa diselesaikan. Nah ini kita mempunyai harapan besar, tetapi sekali lagi ini juga membutuhkan suatu kerja keras, membutuhkan suatu terobosan-terobosan kebijakan yang benar-benar smart. Karena problemnya nanti tidak hanya sekedar bahwa ini desain, tetapi juga bagaimana segera adanya harmonisasi regulasi. Bagaimana segera antar pusat dan daerah ini juga mempunyai suatu konsolidasi. Nah ini memang tidak sederhana. Kita hanya bisa menyampaikan secara teori, tetapi implementasinya tidak mudah. Pak Rizal, apakah kalau di mata Pak Rizal apa yang disampaikan Pak Andrinov tadi cukup jelas sebetulnya? Artinya masyarakat sudah bisa memahami kemana sebetulnya arah yang akan kita tuju ini. Tom, saya menilai bagus sekali kalau Bappenas langsung di bawah Presiden. Artinya fungsi perencanaan yang selama ini nggak terlalu dianggap menjadi sangat strategis. Memang di mana-mana Office of Planning itu langsung di bawah Perdana Menteri di Malaysia, Singapura maupun Tokyo. Sehingga peranan perencanaan itu sangat-sangat strategis. Yang kedua, pemerintahan Jokowi memang tidak beruntung. Karena satu, ekonomi dunia sedang anjlok semua, termasuk di Asia. Yang kedua,
oposisi ini agresif benar. Ya. Yang ketiga, SBY mewariskan 4 bom waktu kepada pemerintahan Jokowi. Satu adalah defisit perdagangan, biasanya surplus 32 miliar dolar, ini minus terus. Defisit current account, ya di atas 9 miliar dolar negatif. Dan ini sangat berbahaya, ini yang akan terus menggerogoti nilai tukar. Saya tidak aneh nilai tukar itu akhirnya 13.000. Yang ketiga, defisit neraca pembayaran yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Yang keempat, defisit anggaran. Di media di dalam negeri yang diramein ini doang nih, defisit anggaran doang. Padahal sebetulnya ini jauh lebih berbahaya defisit transaksi berjalan. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik, bisa merespon ketiga perubahan strategis yang ini. Baik. Tapi kita bisa diskusikan lagi seberapa jauh kemampuannya untuk mengubah itu. Makanya persoalan terbesar adalah the devil is in detail. Kita nanti coba akan dalami Pak Adinov, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.